Hai, halo semuanya, sahabat Alisa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya, kita di Reading Tarot. Seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, kita punya tema ya untuk readingan kali ini. Ya, apa yang ingin dia sampaikan atau pesan yang ingin dia sampaikan kepada dirimu saat ini jika bisa menyampaikannya. Oke, kita ambil sisi positifnya dan kita hempaskan sisi negatifnya. Setiap perkataan yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak ya, karena ini genre reading, tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Ambil dari sisi resonate-nya aja. Oke, kita ready. Untuk hasil, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, ya. Apakah yang ingin dia sampaikan terhadap dirimu saat ini? Fokuskan energinya untuk seseorang yang lagi ada something denganmu, ya, hubungan spesial, atau ini mungkin gebetanmu, seperti itu, ya. Tarik energinya. Wow, kartu The Sun. Ada yang ingin mengulang masa indah bersama dengan dirimu, ingin melewati momen sebentar lagi, apalagi akhir tahun ya. Ingin ada heavy fun denganmu, seperti itu. Jadi kemungkinan ada rencana untuk pergi bersama, itu hayalan dia yang ingin dia sampaikan. Mungkin ada yang pingin mengajak dirimu liburan gitu. Wow, Three of Cups. Percayalah, walaupun seandainya dia jauh saat ini denganmu, ada perasaan kangen yang saat ini dia rasakan ya. Dan dia berusaha untuk menjaga komitmennya dengan dirimu. Mungkin ada prasangka yang datang dari dirimu sendiri, kayak overthinking, apakah dia bersama dengan orang lain atau tidak saat ini, ya. Kita lihat, karena dia juga merasa kangen dan pingin ngajak dirimu liburan, ya. Pingin ada pertemuan, ada pembicaraan dari head to head, ya, tentunya untuk hubungan kalian berdua di sini, ya. Apakah ada orang lain? Queen of Swords. Wow, di sini aku lihat ini ada seseorang yang dari pasangan dirimu ini ya, berada dalam satu titik bingung, dalam kebingungan sih aku lihatnya. Ini bisa jadi dia yang sudah punya pasangan atau dirimu. Ada penantian yang dia harapkan atau perjuangan saat ini dalam hubungan kalian berdua itu membuahkan kayak momen yang lebih indah, tentunya ikatan yang lebih serius kayak gitu. Aku melihatnya dia lagi bingung ya, mungkin menunggu jawaban dari dirimu, mungkin statusmu sekarang lagi bersama dengan orang lain atau dia yang sudah berstatus sama orang lain ya. Di sini sebenarnya kayak dia ingin meluruskan gitu ya, pingin berbicara gitu ya tentang hubungan kalian ke depannya maunya seperti apa ya, dari perasaan dia yang terdalam, rasa cinta yang dia miliki terhadapmu di Nine of Swords. Ada yang akan benar-benar mengekspresikan perasaannya, mungkin meminta maaf karena udah banyak salah, terus penyesalan yang datang terlambat dari seseorang yang udah ninggalin kamu atau ghosting dirimu, itu yang kulihat. Dan seseorang ini akan kembali ke dalam hidupmu ya, mencoba untuk mencari kesempatan kedua, atau seorang yang lagi fall in love akan memperjuangkan dirimu walaupun tahu mungkin statusmu sangat rumit, terus di sini banyak rintangan, tapi ada ketekatan yang bulat kulihat ya, dia akan maju ya untuk mendekati dirimu ya. Jadi ada yang akan maju ya ke dalam
hidupmu ini untuk menjalin satu komitmen. Ya, bisa jadi dia orang jauh atau bahkan seseorang yang udah dekat tapi masih belum berbicara jujur tentang perasaannya terhadap dirimu, gitu ya. Oke. Beberapa kejutan yang akan kamu dapatkan mungkin dalam waktu dekat. Kita lihat ya kejutannya. Wow, di Nine of Wands, aku melihat dirimu ini masih menjaga dengan apa yang dirimu yakini, membatasi komunikasi dengan seseorang, ya. Tetapi dalam pembatasan komunikasi ini terlihat ada beberapa kejutan yang mungkin akan di luar dugaanmu, ya. Kejutannya kartu The Emperor, seseorang yang angkuh, bahkan di sini tidak menghargaimu. Mungkin ada penyesalan atau permintaan maaf dalam waktu dekat, atau mungkin ini bisa jadi yang udah terjadi gitu ya, yang udah terjadi di kehidupanmu gitu. Aku melihatnya seseorang yang penuh ini ya, aku lihatnya lebih ego ya, ego yang cukup tinggi gitu. Di kartu The Emperor ini yang selalu dominan dalam satu hubungan, mungkin dia akan ada versi yang lebih lembut ya dari yang kemarin gitu. Mungkin dari nada bicaranya yang kasar, dari sikapnya yang tidak menghargai. Di sini sedikit tensi egonya sedikit turun ya. Oke. Apakah yang dia rasakan saat ini setelah jauh darimu? Mungkin ada yang jauh ya. Yang penting kita lihat dulu energinya, apa yang dia rasakan ke kamu saat ini atau ke dirimu. Wow, di sini aku melihat lebih ada kecemburuan ya, kecemburuan, terus ada prasangka kalau dia ada saingan atau dirimu sedang menyimpan seseorang di hatimu ya. Terus mungkin dia menilai dirimu adalah seorang yang cerdas untuk memutarbalikkan fakta kayak gitu. Jadi ada tuduhan tentang dimana ya, yang sebenarnya yang dia tahu ya di awal sebenarnya dirimu tuh tulus, sayang sama dia dan setia. Tapi mungkin ada juga yang saat ini merasa lelah dan capek mencoba untuk membuka hati karena sikapnya dia yang kayak tarik ulur gitu ya, nggak jelas gitu. Jadi wajar dong dirimu kayak membuka hati, dan ini kayak jadi tamparan keras juga gitu ya. Mungkin melihat dari situasinya kemarin-kemarin dirimu bucin, saat ini ada tindakan masa bodoh ya dari dirimu ini yang cukup membuat dia kaget gitu ya. Sebesar apa keinginan dia untuk bersama dengan dirimu saat ini? Aku lihatnya di Five of Wands ya, di sini ada perasaan excited ya. Mungkin salah satu alasan seseorang di luar sana yang lagi dirimu fokuskan untuk bahagia, semangat, terus dia fokus dengan karirnya, itu berbaikan dengan dirimu. Bahkan mungkin ada yang sudah menerima karma, di sini merasa tidak tenang, ada ekonominya yang jatuh. Terus di sini seseorang yang sudah menyakiti hatimu ini benar-benar merasa tidak terkontrol hidupnya. Ya, intinya situasi hidupnya ini tidak terkontrol. Biasanya mungkin dia pintar, kayak membuat planning gitu ya. Di dalam kehidupannya dia selalu punya goal ya yang ingin dia capai. Tapi belakangan ini kayak dia merasa kurang beruntung, mungkin hokinya kurang gitu ya di sini. Oke. Ada faktor dari dirimu yang dia rasa, mungkin no komunikasi, terus di sini karena dia ngerasa ada karma gitu. Ada nggak perasaan bersalah setelah dia menyakiti dirimu? Kita lihat ya. Kalau perasaan bersalah, aku lihat di Queen of Wands, dia memang masih menuduh, sebagian besar masih menuduh dirimu adalah seseorang yang ego. Tapi padahal dia sendiri yang ego. Aku lebih melihat dia ini kayak mencari kesalahan gitu, mencari kesalahan dirimu untuk menyudutkan, mungkin itu untuk validasi dia aja, mungkin mendapatkan satu pencitraan yang baik terhadap dirinya tentunya ya, untuk mencari simpatik seseorang gitu. Dia kayak menganggap dirimu ini seseorang yang egois, jadi tidak bisa mengerti dia ya. Sebenarnya
yang memutarbalikkan fakta itu dia sendiri gitu kan ya. Dan apalagi yang ingin dia sampaikan sebenarnya ketika bisa menyampaikan terhadap dirimu. Wow, di Five of Swords di sini dia kayak mungkin begini ya, secara bahasanya, seandainya dirimu menemukan seseorang yang lebih baik dari dia ya, mungkin yang bisa kayak lebih mengayomi atau di sini lebih bisa membahagiakan gitu. Dia kayak begini loh, seandainya dirimu bisa gitu. Ini sebenarnya kayak tantangan tersendiri sih menurut aku ya untuk dirimu. Dia kayak menawarkan gitu ya, bisa nggak sebenarnya gitu ya dirimu itu mendapatkan yang terbaik ya selain dia gitu. Jadi kayak besar kepalanya di sini masih gitu kan ya, dia merasa menjadi yang terbaik dan mungkin selama dalam hubungan ini dia ngerasa udah memberikan yang terbaik gitu kan, sehingga dia tidak mau disalahkan ketika ada satu kesalahpahaman di antara kalian berdua gitu. Menurutku sih dia ini memang terlalu kepala batu gitu ya. Aku sapa dulu zodiaknya dari Scorpio, dari Leo, terus dari Pisces, yang mungkin ada overthinking dirimu menggantikan dia dengan seorang yang lain gitu. Terus ada yang menarik ulur hatimu, mungkin di sini ada zodiak Gemini. Tidak semua Gemini seperti itu ya, ini menurut personality, tapi cuman zodiaknya aja yang mungkin sedikit lebih menonjol gitu kan. Terus di sini ada Capricorn dari Virgo, mungkin yang keras kepala gitu ya, dia berpegang teguh dengan prinsipnya apa yang dia yakini walaupun sebenarnya itu kayak menyakiti hatimu gitu. Untuk no komunikasi ya diturutin no komunikasi untuk saat ini ya, kalau menurut dia itu bener gitu ya. Oke, seberapa besar cinta dia sebenarnya terhadap dirimu? Wah, di Knight of Cups sebenarnya dia takut untuk kehilangan di sini, kehilangan dirimu, atau bahkan dirimu ini membuka hati dengan seorang yang baru gitu. Dia akan terus kayak jadi apa ya, penghalang gitu loh. Lihatlah, ada beberapa di antara pasangan dirimu ini yang nantinya gitu, kalau sudah menjadi seorang mantan atau saat ini lagi ghosting, tiba-tiba setelah dirimu bahagia atau membuka hati dengan seorang yang baru, dia akan kayak mencoba untuk sedikit tidaknya mengganggu kebahagiaanmu gitu. Dan dia belum betul-betul kayak benar-benar bisa ngelupain gitu, bisa hidup tanpa dirimu nih ya. Cuman mungkin ada yang menggertak ya, sebagian dari pasanganmu ini kayak pengen tahu sebenarnya dirimu itu sebutin apa sih sama dia. Terus dia ini kayak merasa benar-benar ingin selalu dibutuhkan kayak gitu. Ya aku lebih melihatnya atau di sini lebih menyarankan kalau ada yang pasanganmu seperti itu, lebih baik dirimu jangan tantrum deh. Ya, cara-cara menghadapi seorang yang terlalu egois di sini terus semaunya sendiri lebih baik dihadapi dengan sedikit banyak diam. Tidak perlu berbicara berlebihan. Terus intinya tunjukkan bahwa dirimu ini intinya punya harga diri gitu ya. Apalagi sudah diabaikan berulang kali, terus di sini terlalu banyak alasan. Oke, kalau sehari 2 hari mungkin alasannya masih fine aja gitu. Tapi kalau udah berbulan-bulan cuman omong-omong doang, pengen datang, pengen nemuin atau pengen ngasih sesuatu terhadap dirimu, tapi belum ada kayak janji yang ditepati, fix ini adalah satu permainan gitu. Dia bukan seseorang yang dewasa dan yang nggak pantas sebenarnya untuk ditunggu atau diperjuangin. Hanya akan membuat satu dilema gitu ya, yang nantinya akan membuat energimu terkuras lebih banyak gitu loh. Kalau dari tema waktu yang udah dia janjikan tapi molornya udah lama banget, terus nggak ada pembuktiannya, lebih baik mundur berlahan deh. Ya, kayaknya masih banyak kesempatan bahagia dirimu untuk bersama dengan seseorang yang tepat di luar sana. Mungkin saja energinya dia belum datang karena dirimu ini masih ngejar-ngejar seseorang yang memang sudah nggak worth it untuk dipertahanin, apalagi untuk diajak kerjasama gitu ya di partner life yang selanjutnya menuju ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Menurut aku setiap orang memang diberikan kesempatan, tapi lihat beberapa kali dirimu memberikan kesempatan ya. Oke. Tapi di sini memang ketika dia tidak bisa mengambil keputusan ya, sudah
berbulan-bulan gitu, hampirlah saja berganti tahun gitu kan ya. Ini udah waktunya gitu, waktunya dirimu yang mengambil keputusan. Karena yang mengendalikan kehidupanmu itu intinya kebahagiaanmu ketika memilih pasangan, jangan sebelah pihak gitu. Dirimu juga berhak untuk mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakan. Ini tergantung lagi mindset kalian masing-masing untuknya di sini, kayak gitu ya. Kalau udah bertahun-tahun gitu ya tidak bisa mengambil keputusan ya, itu udah bener-bener gitu tidak bisa ditoleransi, udah berbulan-bulan ya. Lihat dari sisi keputusannya itu apakah hal yang rumit atau tidak. Hal yang gampang aja dia tidak bisa penuhi, apalagi yang rumit gitu ya. Oke. Tindakan yang akan dia lakukan nih, Five of Pentacle. Di sini kuncinya itu dirimu ya. Berlangsungnya hubungan ini atau enggak itu dirimu ya. Dia nggak kayak lempeng-lempeng aja. Tahu lempeng nggak? Kayak datar-datar aja gitu loh. Excited nggak? Apakah udah ada apakah perasaannya itu benar-benar mati ya? Ada yang sudah mungkin berkurang gitu ya kelihatannya. Ada yang udah mulai mencoba di sini berbuat curang gitu. Udah, kalau di dalam readingan ini intinya ini kan umum gitu ya. Kalau yang mau privat reading bisa hubungi kontak WhatsApp Alisa ya. Nah di sini ini kuncinya dirimu gitu ya. Mau bertahan atau enggak ya. Karena apalagi seseorang yang udah nyakitin terus minta kembali, pasti ada konsekuensinya lagi ya kan. Nah di sini di Three of Pentacle sebenarnya masalah bisa dipertahankan atau enggak ya. Di sini dia sudah kalau ada main gitu ya aku lihatnya sih ada ya, mungkin chat dengan seseorang ya di luar pengetahuan dirimu gitu kan. Oke, sebesar apa keinginan dia untuk bisa bersama atau ada takdir dengan dirimu ya. Di kartu The Watch sih ada, berarti ini ada beautiful energy, ada seorang yang benar-benar menginginkan dirimu ya. Sekarang lihat konsepnya, dia ini baik nggak sih selama ini denganmu. Ketika dia sangat manis, terus dia sopan, di sini memperlakukanmu dengan baik seperti memang seseorang yang mencintaimu. Ini fix the word, dia ingin bersama dengan dirimu atau ada takdir yang akan tertulis gitu. Mengharapkan satu takdir yang manis bersama dengan dirimu. Kita lihat ada juga yang menghadirkan orang lain di sini di belakangmu. Ini berarti bukan energimu ketika lagi fall in love dengan seseorang, tapi dia menurut dirimu ini sangat prospek banget, kayak menemukan ya. Berarti di sini di kartu The World ini ya, dia ingin bersama dengan dirimu ya. Nah saat ini ada yang mungkin menyesal terus ingin kembali denganmu. Ada permintaan kedua, kuncinya adalah dirimu di sini di kartu Five of Pentacle ya. Oke, tempatkan di situasi dirimu masing-masing. Yang mana ya kira-kira yang cocok dari pembacaan Mbak Alisa ini? Apakah di sini yang dia mengkhianati gitu. Ini sebenarnya kalau aku pribadi lihat dirimu ini sudah ada feelingnya udah kuat banget gitu. Dia mau khianat, dia mau menghadirkan intinya pergi berdua dengan orang lain. Kayak dirimu ada aja sebenarnya tanda-tanda dikasih sama alam semesta. Ini dia nggak jujur gitu loh ya, mungkin lewat mimpi ya, bahkan lewat kayak pikiranmu terganggu terus gitu, tiba-tiba kayak nggak ada rasa nggak enak gitu ya. Ini berlaku untuk feminim dan maskulin energi sebenarnya pembacaannya ya. Kalau wanitamu lagi bersama mungkin bersenda gurau dengan orang lain, otomatis seorang maskulin di sini juga ngerasa ada apa ya gitu, kayak ada hati di dalam itu kayak ada yang bergumam kayak begitu ya. Itu ada ketidakjujuran. Begitu juga seorang feminim yang tiba-tiba inget banget kayak ada perasaan sedikit nyesek atau sedih bagaimana gitu. Nah ini di sini ya, dengan pengabaian dia gitu. Oke, kalau seorang maskulin yang memang benar-benar sayang, itu biasanya kalau tidak ada hambatan entah itu karirnya, mungkin dengan family terdekatnya, di sini apalagi dia single gitu ya, dia pasti akan menghubungi dirimu, memberikan kabar lagi di mana, lagi ngapain
gitu. 24 jam nggak mungkin nggak ada kabar gitu loh. Tapi ketika memang sudah tidak ada kabar, ini udah perlu ditanyakan gitu. Bukan aku ngomporin ya, tapi ini biar pikiran dirimu ini terbuka gitu loh. Jangan terlalu monoton berpikiran gitu ya. Ini kenapa dia begini gitu. Cari tahu dong gitu, secara logika juga gitu kan. Ya. Cari tahu apakah benar-benar nih gue diinginkan dalam kehidupannya. Kalau seandainya gue ini seorang yang prioritas, walaupun tidak prioritas gitu, seandainya dianggap sedikit ada, pasti dia ingat kayak gitu ya. Oke. Ini energinya ada yang kena sesuatu ya. Oke. Five of Swords, ada yang lagi kebingungan ya. Seseorang ini ada yang lagi kebingungan, mungkin takut ketahuan ya, ketidakjujurannya, atau di sini dia lagi kena masalah. Aku sih lebih melihat problem ya, problem hidup ya. Mungkin ada aja kayak ketidakbaikan yang hadir di dalam hidupnya karena udah bohongin dirimu gitu. Nanti dilihat lah ya, apalagi ini pasangan sahmu gitu kan ya, yang udah married, udah kalian udah punya intinya anak gitu. Lihatlah, nanti pasti akan diberikan tanda-tanda kalau dia nggak jujur. Banyak nanti masalah yang datang dalam pekerjaannya, biasanya ke pekerjaannya sih ya gitu. Bisa dilihat nanti kayak gitu. Karena ketidakjujuran itu ya Tuhan akan mencarikan dia jalan sulit juga gitu, karena tidak jujurnya itu ya. Oke, di King of Swords ya, dia ada yang mikirin kamu banget di sini. Ya mungkin lagi apa gitu ya. Kangen sih, ya aku lihatnya kangen banget ya. Cuman di sini kayak bingung gitu ya. Mungkin yang dia pikirkan di sini tentang dirimu ya. Apakah dirimu itu mau memaafkan kesalahan yang udah dia buat gitu ya. Terlalu banyak energi yang terlintas di sini ya. Di saat aku reading lebih kepada kesetiaan juga ada ya, yang benar-benar ngeklik chemistry-nya, tapi ada juga yang mencoba untuk menghadirkan seseorang, bahkan ada rasa kebosanan dari pasangan masing-masing ini kulihat ya. Oke. Death and Rabbit. Di sini lebih kepada ini ya, aku melihat kalian yang lagi single mom ya, kelihatnya mungkin di sini udah jauh traumanya ya tentang pasangan yang selalu tidak cocok. Bukan hanya single mom aja, tetapi yang lagi bener-bener menurutku ini hatinya lagi sakit, terseok-seok di sini jalannya untuk masalah satu hubungan, udah nggak ada kepercayaan. Nanti setelah dirimu ini benar-benar bisa healing dan kembali menghidupkan cahaya atau auramu di sini, ini akan mengundang satu energi yang baik. Cukup selesai drama, aku lihatnya begitu ya. Cukup di dalam hati, intinya sering kayak bertekad, semoga Tuhan ini semoga Tuhan intinya menyelesaikan drama-drama ini gitu ya, drama yang mungkin toksik di dalamnya gitu, kayak cinta segitiga, terus di sini bersama dengan seseorang yang tidak bisa memahamimu gitu ya. Sepertinya itu akan berakhir ya, dan waktunya dirimu mungkin healing ya, walaupun tidak bisa secepat kilat healingnya, tapi ada yang berusaha di sini untuk benar-benar melepaskan ya, ini dirimu ya. Oke. Dari masalah kesehatan sebenarnya tidak ada yang cukup serius. Yang penting keseimbangan finansialnya jalan, aku lihatnya fine-fine aja dirimu ya. Lihat lagi.
Oke, ini tentang masalah perasaan deh, Ini tentang masalah perasaan, terus mikirin seseorang, ini yang mungkin bikin kesehatan dirimu ini akan berkurang gitu ya. Menurutku kurang baik gitu ya. Oke, di sini diwaspadai ini tentang masalah dirimu dengan seseorang ini yang bisa menguras emosi ini ya. Ini ada kartu The Death sampean ya. Ini ada perasaan yang mati atau di sini hampa, bahkan kesehatan yang cukup bisa aku bilang sangat mengganggu banget gitu loh energi seseorang ini. Sepertinya dirimu ini menggantungkan perasaanmu terhadap seseorang ini terlalu berlebihan. Boleh ya, boleh banget. Tapi lihatlah jangan sampai intinya dia pergi dan tidak bertanggung jawab dengan perasaan yang dirimu miliki. Ya, dengan janji-janjinya sampai membuat hatimu di sini hampa, sakit. Ya, ada kartu The Death ini adalah satu intinya bisa jadi ini semua karena aku membacanya tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan dirimu, bukan berarti dirimu ini akan berakhir begitu, bukan begitu ya, tetapi ada hal-hal yang membuat di sini kurang enak gitu ya. Kurang enak intinya kurang enak badan ya. Ini tentang masalah perasaan. Di Nine of Pentacle aku lihatnya tentang masalah hubunganmu dengan seseorang ini cukup harus dicarikan jalan keluar gitu ya, atau dirimu mengambil sikap biar tidak terus-terusan membuat hatimu di sini sakit, hampa gitu ya, hampa nanti jatuhnya. Terus di Two of Pentacle di sini tentang masalah finansial ya, tentang masalah finansial ini juga sangat benar-benar kayak ini ya, apa aku lihat ya, berpengaruh banget juga gitu ya. Dua ini faktornya, ini dua dari masalah perasaan dan finansial. Aku lebih melihat yang lebih sangat-sangat membuat hatimu tersakiti itu adalah perasaan dengan seseorang, terlalu menggantungkan harapan atau terlalu berharap, atau mungkin kepercayaanmu terlalu penuh gitu kan ya terhadap dia. Pada akhirnya mungkin ada satu kenyataan yang nggak sesuai ya, mungkin janjinya yang tidak ditepati, kesetiaannya yang tidak dijaga. The Death lah di sini ya, hatimu ya sakit, hatimu mungkin berakhir, bahkan hubunganmu dengan seseorang yang tidak jujur. Tapi jangan worry itu, jangan takut ya, segala sesuatu yang berakhir di sini akan digantikan menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Didoakan saja yang tidak baik aja yang berakhir di sini ya. Oke. Kita lihat lagi ya tentang perjalanan love life. Ketakutan. Nah, di sini lagi-lagi ada energi ketakutan, was-was, dan di sini ada gosip ya lagi ya yang harus dirimu hadapi ya. Tapi jangan khawatir ya. Di sini tetaplah kalau dirimu seorang yang baik akan diberikan yang terbaik sama Tuhan. Gitu ya. Ada satu energi di mana mungkin ini ada satu perbaikan juga ya setelah trust issue ini ya, setelah ketakutanmu ini ya. Pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan siapa dirimu ya, mungkin ya di sini akan lebih bisa dihargai atau diterima oleh seseorang ya nantinya ya. Di sini memang ada gosip tentangmu ya, dan mungkin pasanganmu sedikit ke-trigger gitu kan dengan masalah itu, dengan gosip itu. Jadi kayak ada dorongan kuat dari luar yang mencoba untuk apa ya di sini menjatuhkan ya, intinya memperburuk situasimu yang saat ini mungkin lagi komplain ya, lagi tidak baik-baik saja dengan pasanganmu. Tapi semuanya akan baik ya. Tuhan akan berikan pertolongan, dan di sini kembalinya satu hubungan yang harmonis, mungkin dengan pacar, dengan suami atau istri di sini ya. Kembalinya akan baik. Oke? Cukup readingannya sampai di sini. Ambil dari sisi positifnya, kita hempaskan dari sisi negatifnya. Klaim energi positif aja ya. Kalau untuk yang negatif cukup dijadikan warning aja di sini ya.
Mudah-mudahan di sini mengerti gitu ya, jangan terlalu over mungkin bercerita atau lebih banyak privasi lah gitu ya, karena tidak semua suka dengan kebahagiaan yang lagi dirimu alami ya, lagi menghampiri dirimu itu juga tidak semua gitu bisa menyukainya gitu, maksud saya, paham ya? Oke, next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Untuk wejanganku yang mungkin sedikit tidak enak untuk didengarkan ya, aku minta maaf. Setiap akhir dari readingan ini selalu meminta maaf ya, untuk setiap penempatan kata atau penjabaran yang tidak tepat menurut dirimu, atau wejangan-wejangan yang menurutnya tidak sesuai, seperti itu. Oke? Makasih untuk yang sudah like, comment, subscribe, atau yang sudah meng-share video aku yang menurut dirimu ini ada manfaatnya untuk orang lain. Oke, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.